Kaitan dengan apakah amalan itu baik atau tidak bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyebutkan tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan tu jannah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, ada syarat yang harus kita penuhi. Ini yang disebut dengan syurutu qabulil ibadah, syarat diterimanya ibadah. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam konteks ibadah ini. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah tersebut harus ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini adalah tentu harus menjadikan pelajaran buat kita semuanya tentang pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kita lakukan harus memenuhi dua unsur tersebut. Ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Kehidupan dan kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ikhwani wa akhwatillah, jalan tundap Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama menjelaskan ayyukum ahsanu amala, maksudnya adalah akhlasahu, orang yang paling ikhlas. Kalau di dalam hadis arba'in, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di hadis nomor 1, innamal a'malu binniyat, amal kita ini tergantung kepada niatnya. Kemudian yang kedua adalah ayyukum ahsanu amal, itu adalah aswabahu, yaitu orang yang paling orang yang dalam beribadah itu paling benar. Maksud paling benar itu adalah sesuai dengan tuntunan yang ada. Ini adalah yang akan kita bahas. Imam Nawawi menyebutkan di dalam hadis arba'in nomor kelima, yaitu hadis yang akan kita bahas. Ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, al-hadisu al-khamisu, hadis kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari ummul mukminin ummi Aisyah, dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mukminin Aisyah, ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang menciptakan hal baru dalam urusan kami ini, yakni Islam, berupa apa yang bukan darinya, maka itu adalah akan tertolak. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayati Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, amalan tersebut tidak kami perintahkan dalam agama kami, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Ikhwani wa akhwatillah, jalan tujannahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas hadis ini. An ummil mu'minin, dari ummul mu'minin, istri-istri Nabi disebutkan ummahatul mu'minin, ibu-ibunya orang beriman. Jika satu orang maka namanya ummul mu'minin. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an kaitan dengan keistimewaan istri-istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu bagi mereka. Oleh karena itu, para istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah wafat Rasulullah SAW, sebab kedudukannya mereka di hadapan kaum muslimin sama seperti kedudukannya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Walaupun demikian, maka tetap adab-adab Islami, tidak boleh berkholwat dengan mereka, dilarang berbicara tanpa hijab dan sebagainya, itu tetap dilakukan. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir surat Al-Ahzab ayat ke-32, maka kata beliau, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu bagi mereka, fil hurmati wal ihtiram, yakni dalam kehormatan dan penghormatan, fil hurmati wal ihtiram, dalam kaitan dengan kehormatannya, penghormatannya, kemudian kemuliaannya, wibawanya, dan pengagungannya. La tazuzul khalwatu walakin la tazuzul khalwatu bihinna, tetapi tidak boleh kita berkhalwat dengan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an ummil mukminin, kemudian ummi Abdillah, ya, disebutkan bahwa setelah itu ummi Abdillah, ya. Ummi Abdillah ini adalah, kita tahu dalam sejarah Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak.
Tapi kenapa disebutkan Ummi Abdillah? Dia memiliki kunyah Ummi Abdillah. Pertama, kata para ulama mengatakan, karena yang pertama kedudukannya beliau sebagai Ummul Mukminin, sehingga dengan demikian maka beliau juga adalah ibu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita adalah hamba Allah. Maka Ummi Abdillah, ibu dari hamba Allah. Yang kedua adalah bisa jadi beliau pernah punya anak dari Nabi SAW, tetapi keguguran dan tidak hidup, sehingga dinamakan dengan Abdullah. Kemudian yang ketiga digelari dengan Ummi Abdillah karena nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, ini adalah kaitan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini adalah istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi SAW, satu-satunya dalam keadaan gadis. Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah wanita yang sangat cerdas, kemudian juga mendalam ilmunya dalam hadis fikih dan menjadikan rujukan para sahabat termasuk juga para tabi'in ketika itu. Dan ini adalah menunjukkan keistimewaan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasul ketika ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa wanita yang paling engkau cintai? Siapa manusia yang paling engkau cintai di dunia ini? Qala Aisyah, kata beliau adalah Aisyah. Fakultu minar rijal, kalau laki-laki siapa? Abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian summaman, kemudian siapa lagi? Umar ibn Khattab, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Rasul menyampaikan, hadihi zaujatuka, ya. Rasulullah SAW, ya, pernah malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah SAW, maka kata malaikat Jibril, hadihi zaujatuka, ini adalah istrimu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan masih banyak keistimewaan kaitan dengan Sayyidah Aisyah. Tentu setiap istri Nabi punya keistimewaan masing-masing. Kemudian an Ummi Abdillah, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man ahdatha, barang siapa yang menciptakan hal baru, yaitu siapa saja dari kalangan kaum muslimin dahulu, sekarang, masa yang akan datang, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, orang awam, cendekiawan, siapapun. Karena kata man ini adalah menunjukkan barang siapa adalah mutlak, tidak terikat pada pribadi atau kelompok tertentu. Man ahdatsa, mengada-ngada hal baru, atau sering diterjemahkan dengan kata-kata bid'ah. Secara bahasa, secara lughatan, bid'ah itu adalah ma uhdisa ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang diciptakan tanpa adanya contoh yang mendahuluinya. Ini adalah ketika kita berbicara tentang bid'ah. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, di antara Asmaul Husna, di antara asma Allah Subhanahu wa taala Al-Badi', yaitu Maha Pencipta, Badi'us samawati wal ard. Kemudian man ahdatsa fi amrina, dalam urusan kami ini, yaitu urusan Islam. Ini menjadi batas yang sangat penting buat kita semuanya, yaitu bid'ah yang tercela adalah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Sebab dalam urusan dunia hukum asalnya adalah boleh, bukan bid'ah. Membuat inovasi-inovasi baru dalam konteks dunia itu hal yang dibolehkan, bukan termasuk bid'ah. Sekalipun hal ini memang disebut bid'ah, tapi itu bid'ah secara makna bahasa saja, karena karena memang sesuatu hal itu adalah hal baru. Jadi dalam urusan dunia bukan bid'ah membuat inovasi-inovasi tersebut, selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, dialah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya langit itu 7, dan dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau mengatakan wa fihi, dari ayat ini, dari dalil ini, dalilun ala annal asla fil asya'il makhluqatul ibahah, bahwa hukum asal dari segala sesuatu ciptaan adalah boleh, hatta yaquma dalilun yadullu ala naqli an hadal asal, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan perubahan hukum asal ini. Ini yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan ini. Adapun dalam sunnah Nabi juga dijelaskan kaitan al-halalu ma ahallallah fi kitabih, halal yang Allah halalkan dalam kitabnya, wal haramu ma harramallahu fi kitabih, sedangkan yang haram adalah sesuatu yang Allah haramkan di dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu wa huwa mimma ufiya anhu, sedangkan sesuatu yang apa saja yang didiamkan. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afun anhu, maka segala sesuatu yang didiamkan maka itu termasuk yang dimaafkan. Ikhwani wa rahmakumullah, ini adalah kaidah, ya. Ada kaidah lain yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah.
ketika beliau menjelaskan tentang kaidah ini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang didiamkan oleh syariat atau pembuat syariat, maka hal itu dimaafkan dan tidak boleh bagi seorang untuk mengharamkan atau mewajibkan atau menyunnahkan atau memakruhkan hal tersebut. Ini adalah kaitan dengan urusan dunia. Adapun dalam perkara agama, maka tidak boleh ada inovasi dan kreativitas yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, sunnah Nabi, ijma dan qiyas. Ikhwani wa rahmakumullah. Kemudian tadi man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Kembali tadi kepada man ahdasa fi amrina. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan kami. Maka kalau kita lihat di sini para ulama ketika membahas tentang apa yang dimaksud dengan bid'ah, memang ketika membaca tentang definisi bid'ah yang disampaikan oleh para ulama banyak definisi-definisi tersebut. Di antaranya adalah apa yang disampaikan kaitan dengan bab bid'ah itu adalah disampaikan di dalam Syekh Fairuz Abadi di dalam Qamus Al-Muhit, beliau mengatakan al-hadatsu fid din ba'dal ikmal, hal yang baru dalam agama setelah kesempurnaannya, au mastuhdisa ba'dan nabi, atau apa-apa yang baru diada-adakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minal ahwa'i wal a'mal, baik itu berasal dari hawa nafsu dan perbuatan. Ini yang dimaksud dengan bid'ah. Al-Imam Ibnu Mandzur, Imam Izzuddin Ibn Abil Qassam, beliau mengatakan al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah SAW. Bid'ah adalah melakukan perbuatan yang belum terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang bid'ah menurut syariat adalah ajaran dan amalan baru dalam peribadatan yang tidak ada contoh pada masa Nabi SAW dan bertentangan dengan dasar-dasar agama, baik itu Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, termasuk juga ijma. Ini adalah bid'ah yang sesat yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, kemudian ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya. Yakni amaliyah yang bukan berasal dari agama lalu diklaim sebagai ajaran agama. Ketahuilah bahwa apa-apa yang dahulunya bukan bagian dari agama, maka selama dia bukan agama, maka itu tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan agama. Dan apa-apa yang dahulu merupakan bagian dari agama, maka selamanya dia adalah bagian dari agama dan tidak boleh ada orang yang mengeluarkan hal tersebut, itu keluar dari menghapusnya atau keluar dari agama tersebut. Umat terdahulu binasa kenapa? Karena mereka biasa merubah agama mereka. Ini adalah kaitan dengan ini. Al-Imam Anas bin Malik, Al-Imam Malik bin Anas, mohon maaf, beliau pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam dan dia memandang itu adalah perbuatan baik, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW khianat kepada risalah Islam. Padahal Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, kaitan dengan hadis ini berikutnya adalah man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut akan ditolak. Artinya perbuatan tersebut tidak diterima, tidak diberi pahala. Justru naudzubillah min dzalik, perbuatan tersebut akan merupakan dosa dan kesesatan karena dia telah mencemari dan merusak kemurnian agama tersebut. Ikhwani wa akhwatillah jalan tujuan namakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sebuah bid'ah itu muncul? Atau kenapa lahirnya sebuah bid'ah itu? Bid'ah itu bisa muncul adalah yang pertama karena menganggap baiknya sebuah perbuatan amalan ibadah tertentu. Jadi dia memandang itu perbuatan atau amalan tersebut adalah baik. Padahal kaitan dengan apakah amalan itu baik atau tidak bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyebutkan tentang ini. Ini merupakan penyebab yang paling banyak, menganggap perbuatan itu adalah baik. Maka para pelaku bid'ah sering mengatakan, ini kan perbuatan baik, kenapa dilarang? Ini kan sering ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Membaca Al-Quran adalah baik, tetapi ketika membaca sedang ruku dan sujud, tentu ini adalah larangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah baik, tetapi kalau ada orang salat melaksanakan di WC, walaupun itu dianggap baik, tentu tidak dibenarkan. Atau salat di waktu-waktu terlarang, maka ini pun dilarang di dalam ajaran Islam. Maka tadi adalah yang pertama, sebab terjadi bid'ah itu adalah karena dia beranggapan bahwa amalan itu adalah amalan baik. Yang kedua, berhujjah dengan hadis dhaif. Tidak sedikit amalan yang sifatnya bid'ah dilakukan karena didasari oleh hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis palsu. Misal hadis yang banyak di medsos sekarang gitu ya, kaitan dengan amaliyah-amaliyah tertentu.
Maka barang siapa yang melakukan sholat, contohnya pada waktu anu, di waktu anu, di tempat anu, maka pahalanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ini perlu validitas kaitan dengan bab ini. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia memakai hadis tersebut, mewajibkan ibadah ini, mensunnahkan ibadah ini dan lain sebagainya. Walaupun memang bolehkah kita beramal dengan menggunakan hadis dhaif, tapi bukan hadis palsu. Menggunakan hadis lemah untuk menggalakkan fadhailul a'mal, untuk bab adab dan ya kehalusan budi pekerti, seperti anjuran memperbanyak baca Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya. Tapi kenyataan yang terjadi adalah kebanyakan manusia menggunakan hadis dhaif itu untuk pijakan dasar hukum amal tersebut, bukan dalam rangka menyemangati, tapi memang adalah ini perbedaan ini adalah amat tipis antara menyemangati dengan menjadi landasan buat mereka. Sehingga para imam yang membolehkan pun ada memang para ulama yang membolehkan kita beramal dengan hadis dhaif, di antara Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hakim dan lain sebagainya. Bahkan di antara ulama belakangan, ulama al-mutaakhirin, di antara Imam Nawawi penulis buku Arba'in yang sedang kita bahas hari ini, kemudian juga Imam Ibnu Abdissalam, kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Daqiq, tapi mereka memberikan syarat yang sangat ketat ketika kita beramal dengan hadis lemah dalam konteks fadhailul a'mal. Pertama adalah syaratnya hadisnya tidak terlalu parah lemahnya, sehingga tidak boleh hadis palsu, tidak boleh hadis munkar. Ya, ini adalah matruk. Kemudian juga ini adalah kaitan dengan hadis ini. Kemudian yang kedua, isinya tidak bertentangan dengan watak umum ajaran syariat. Misal, menggunakan hadis dhaif dalam anjuran sholat duha. Hal ini tidak mengapa, karena memang ada keutamaan sholat duha yang sudah diinformasikan dalam hadis sahih. Menggunakan hadis dhaif dalam menjaga kebersihan, ini tidak mengapa, sebab kebersihan memang sudah menjadi watak Islam. Maka ini yang kedua adalah tidak bertentangan dengan watak asli ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah memastikan hal ini untuk merupakan kemudian tidak memastikan hal ini merupakan perintah ini merupakan perintah atau perbuatan Rasulullah SAW. Ini juga nampaknya adalah hanya teori saja bagi sebagian orang. Maka kaitan dengan bab ulama ini mengatakan 3 hal inilah bagi kalau kita beramal dengan hadis lemah tersebut. Kemudian ikhwani wa rahmatullah, yang ketiga yang menyebabkan terjadinya bid'ah itu adalah karena salah paham dalam memahami teks agama, dalam memahami dalil-dalil. Ini juga banyak melahirkan itu. Nas-nas sahih berbicara tentang keutamaan tertentu, keutamaan ibadah, tetapi kadang ketika memahami tentang itu banyak orang yang terjerumus salah memahami kaitan dengan teks tersebut. Contoh, ketika berbicara tentang malam nisfu Sya'ban, ya, disebutkan bahwa dalam berbicara tentang malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala menampakkan kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka dia mengampuni bagi seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan pendengki. Maka ini kan betul keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau kita meyakini ada ibadah-ibadah tertentu dengan keutamaan tertentu di malam tersebut, maka ini juga menjadi tidak dibolehkan menurut ajaran Islam. Ini kan bisa terjerumus kepada bid'ah ini. Maka ikhwani wa rahmatullah, jadi keutamaan, contoh ini ya, keutamaan malam nisfu Sya'ban itu jelas adanya. Karena memang juga hadisnya sahih, tetapi tentang ritual amalan nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan tertentu, dengan baca ini itu tertentu, ibadah tertentu, maka itu akan menjadi perbuatan itu khawatir terjadi perbuatan bid'ah, karena Rasulullah SAW hanya menyebutkan tentang keutamaan di malam tersebut. Kemudian kaidah fikih mengatakan fal aslu fil ibadatil butlan, asal daripada ibadah itu adalah batal hatta yakumud dalilu alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhwani wa rahmatullah, kenapa terjadi bid'ah tersebut? Apa yang menyebabkan munculnya bid'ah itu? Lebih mengikuti hawa nafsu. Biasanya dorongan hawa nafsu manusia dikedepankan. Mereka menyangka agama ini harus dilengkapi dan masih perlu disempurnakan dengan apa-apa yang mereka ciptakan. Ketika disampaikan bahwa hal ini tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada, dan mereka menolak dengan keras, baik dengan alasan atau tidak, ini lebih kepada hawa nafsu. Maka kata Rasul, salasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan. Apa 3 hal tersebut? Syuhun muta', yaitu 3 hal yang membinasakan tersebut adalah pertama, syahwat yang pertama adalah kebiasaan yang membinasakan, syahwat yang ditaati. Kemudian wahawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi, kemudian orang merasa kagum dengan dirinya sendiri. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, itu yang menyebabkan sebab munculnya bid'ah. Ternyata kalau kita berbicara tentang bid'ah, maka ajaran Islam ya sangat mengecam kaitan perbuatan bid'ah dan pelakunya. Bid'ah merupakan benda asing yang ada dalam ajaran Islam ini. Kehadiran dalam sejarah Islam jelas menodai keaslian agama ini.
buah pikiran dan manusia menjadikan bagian agama, sementara yang benar-benar justru bagian dari agama tapi mereka tinggalkan. Maka Rasulullah SAW mengecam kaitan dengan pembuatan bid'ah ini. Nanti kita bahas di hadis nomor 28 dari hadis Irbah bin Sariyah. Kata Rasulullah SAW dalam kaitan dengan ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah hati-hatilah dengan perkara hal yang baru, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan segala perbuatan yang baru itu adalah bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan semua perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Ini Rasulullah SAW menyebutkan. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan di hadis Arba'in nomor ke-28 khusus kaitan dengan bab ini. Ini adalah kecaman bagi bid'ah dan pelaku bid'ah itu sendiri. Dalam hadis lain mengatakan, inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenarnya perkataan adalah kitabullah, wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah hal yang diada-adakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan segala hal yang diada-adakan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan sesungguhnya dan setiap kesesatan itu berada dalam api neraka. Bahkan Rasul menyampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hajabat taubah an sahibi kulli bid'ah. Allah akan menutup pintu taubat. Allah akan menutup taubat bagi setiap pelaku bid'ah. Makanya kalau kita lihat Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, mengatakan, iqtisadun fi sunnatin. Kita sederhana dalam melaksanakan sunnah. Khairun, kata beliau, lebih baik daripada orang tersebut bersungguh-sungguh, khairun min ijtihadin fi bid'ah, daripada dia bersungguh-sungguh dalam konteks kaitan dengan bid'ah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bagaimana ya Islam itu sangat melarang dan mewanti-wanti kaitan dengan perbuatan bid'ah ini. Ikhwani wa rahmakumullah. Tetapi ketika kita melihat satu perbuatan, apakah langsung kita ponis itu perbuatan bid'ah? Maka kapan perbuatan tersebut dikatakan perbuatan bid'ah? Maka kalau kita ada satu umat perbuatan, apakah kita langsung ponis bid'ah? Maka lihat dulu 3 hal ini. Yang pertama, amalan tersebut apakah pernah dilakukan, pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan para sahabat? Jika tidak, apakah otomatis bid'ah? Maka ini adalah yang pertama. Yang kedua, amalan tersebut apakah memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah, ijma, baik itu secara tafsili, secara terperinci, ataupun ijmali secara global, baik dalam bentuk perintah, contoh, atau takrir, pembiaran dari Nabi SAW. Jadi bisa jadi mungkin tidak terjadi di zaman Nabi, tetapi apakah ada dalil yang bersifat umum atau bersifat khusus? Apakah dalil bersifat terperinci ataupun global kaitan dengan pembahasan ini, kaitan dengan amalan tersebut, atau ijma? Maka ini perlu dicek juga kaitan dengan bab ini. Kemudian yang ketiga adalah amalan tersebut apakah diyakini oleh pelakunya itu merupakan bagian daripada ajaran agama. Ini adalah 3 hal ini yang harus dilakukan. Sehingga adalah ketika melihat sesuatu tidak gampang kita memponis seorang itu melakukan bid'ah. Jika semua keadaan ini telah terpenuhi, contohnya memang tidak terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Kemudian tidak ada dalil baik yang bersifat rinci ataupun global. Kemudian orang menganggap itu adalah perbuatan ibadah, dan itu adalah tentu bisa dikatakan bid'ah. Tetapi jika itu tidak terpenuhi, maka tidak lantas kita langsung memponis sebuah amalan itu adalah amalan bid'ah. Contoh, ketika ada orang mengucapkan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran, memang ada sebagian ulama yang mengatakan itu bid'ah. Tapi apakah sepakat para ulama? Sebagian ulama mengatakan itu tidak bid'ah, karena memang tidak terjadi di zaman Rasul dan para sahabat. Tetapi ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 95 dan surat Al-Ahzab ayat 22, qul shadaqallah. Ini kan berarti ada shadaqallah. Nah, ini adalah contoh saja gitu ya, kaitan dengan bab ini. Tapi ikhwani wa rahmakumullah, setelah 3 poin itu, maka bid'ah juga bisa dilihat dari ketika menilai sebuah bid'ah, kita pun bisa menilai dari sudut pandang yang lain. Pertama, lihat dari sudut pandang tinjauan az-zaman, waktu. Apakah perbuatan ini bid'ah atau tidak? Lihat juga dari sisi waktunya. Contohnya puasa wajib kan jelas ada saum Ramadan dan lain sebagainya. Tetapi jika ada orang yang menganjurkan ibadah tertentu di waktu tertentu yang memang tidak ditentukan oleh Nabi SAW, maka itu bisa jadi terjadi bid'ah. Contohnya, puasalah di hari A, maka kamu akan B, C, D dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan itu. Kemudian dari sisi tempat, kita tahu ada tempat-tempat istimewa, masjid, kemudian juga Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian di Madinah ada kiblat, ada Masjid Quba dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada orang mengatakan barang siapa yang ziarah ke tempat fulan, maka dia akan dapat 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini tentu adalah bisa terjerumus kepada bid'ah. Yang ketiga ditinjau dari al-adad, jumlah.
Ketika melafadzkan zikir tertentu dengan jumlah tertentu dan dia meyakini akan ada itu dan sebagainya, tentu ini tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Atau dia menentukan saum di hari tertentu, berapa hari dan sebagainya. Kemudian tinjauan jenis. Contohnya ketika bayi dilahirkan kan dianjurkan kita untuk diakikahkan, ditahnik dan lain sebagainya. Tetapi ritual tersebut jika ingin contohnya lagi adalah kemudian ada sebagian orang yang melakukan perbuatan jenisnya ini adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Contoh gitu ya, ketika bayi supaya tidak diganggu oleh jin maka disimpan kalung dan lain sebagainya, ini tentu tidak dibenarkan. Kemudian berikutnya adalah ditinjau dari maksud tujuan. Jika seorang di bulan Sya'ban melaksanakan ibadah saum dan memang mencontoh Nabi SAW, maka itu tentu dibenarkan. Tetapi ketika dia berpuasa tujuannya untuk kesaktian, tujuannya adalah untuk mendapatkan kekebalan, tentu ini adalah tidak dibenarkan ketika berbicara tentang ini. Tapi ikhwani wa rahmatullah, kalau kita berbicara tentang bid'ah ini memang ada satu hal yang penting kita berbicara tentang bid'ah. Bid'ah itu ada yang bid'ah al-muttafaq alaih. Bid'ah yang memang sudah disepakati kebid'ahannya. Ini adalah yang sudah disepakati kebid'ahannya. Ini bid'ah yang disepakati oleh imam kaum muslimin. Seperti bid'ah dalam akidah, ideologi, pemikiran yang membawa pelakunya kepada dosa besar. Termasuk juga adalah ini bisa jadi dalam amal-amal ibadah yang sudah disepakati oleh para ulama. Contoh gitu ya. Tawaf itu adalah dianjurkan di Ka'bah. Tapi kalau ada tawaf di kuburan, nah itu kan tidak dibolehkan. Ini para ulama sudah sepakat, itu termasuk bid'ah. Jumlah rakaat itu kan sudah ditentukan. Tetapi ketika ada orang yang menambah jumlah rakaat dengan sengaja, maka itu adalah dia berarti telah merubah sholat tersebut. Maka ini tidak dibenarkan kaitan dengan bab ini. Ini adalah bid'ah al-muttafaq alaih. Bid'ah yang sudah disepakati oleh para ulama. Tapi yang kedua, ini mungkin yang banyak, sehingga kullu bid'atin dhalalah. Para ulama sepakat setiap bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah apa? Bid'ah yang sudah disepakati. Tapi ada amaliyah ibadah dan kebanyakan adalah dalam bab fikih, maka ini adalah al-bid'ah al-mukhtalaf fiha. Bid'ah yang memang para ulama berbeda di situ. Ya, jenis ini adalah sangat banyak. Amalan yang dianggap bid'ah oleh sebagian ulama, tapi oleh sebagian ulama tidak dianggap bid'ah. Contoh yang paling sering di masyarakat kita adalah kunut subuh. Sebagian ulama mengatakan itu adalah sunnah, tapi sebagian lagi mengatakan adalah bid'ah. Yang menarik adalah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau termasuk yang mengatakan bahwa tidak menganjurkan kunut subuh. Karena menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu termasuk perbuatan bid'ah. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, ya, menyebutkan tentang kisah Imam Ahmad. Faqad kana Imam Ahmad rahimahullah yara annal qunuta fi salatil fajri bid'ah. Imam Ahmad memandang bahwa kunut subuh itu adalah merupakan perbuatan bid'ah. Tetapi ketika beliau ditanya, bagaimana hukumnya jika kami sholat di belakang imam yang sholat subuh, kemudian dia kunut, maka aku akan mengikuti kunutnya atau aku aminkan doanya? Ini pertanyaan. Kemudian kata Imam Ahmad, jika aku sholat di belakang orang yang kunut subuh, maka saya akan aminkan doanya dan saya pun akan mengikuti kunutnya. Semua ini lantaran demi menyatukan kalimat, meletakkan hati dan menghilangkan kebencian antar satu dengan yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang bid'ah yang seperti ini, maka kita harus saling bertoleransi, harus saling kita saling lapang dada. Karena tidak mungkin kita memaksakan satu pendapat ini kepada pendapat yang lain. Sehingga ketika para ulama memandang kaitan dengan ini, maka sekali lagi ini adalah memang perbedaan para ulama kaitan dengan macam bid'ah seperti ini. Maka tadi sikap kita adalah toleran dan tidak bertindak keras dalam mengingkarinya. Sebagaimana dilakukan oleh para salafus saleh ketika berbicara tentang ini. Dan ini sangat banyak. Contoh lagi, berzikir dengan tasbih. Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh-boleh saja kaitan dengan berzikir menggunakan tasbih tersebut. Contohnya lagi adalah ritual malam nisfu Sya'ban. Ya, selama tadi tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apakah boleh atau tidak? Sebagian ada yang membolehkan, yaitu para tabi'in di antara Khalid bin Mi'dan, Makhul dan Ishaq bin Rahawai. Mereka memakai pakaian bagus, wangi-wangian, lalu menghidupkan malam nisfu Sya'ban ke masjid dan sholat berjamaah. Tapi tidak mengatakan amal ini sekian kali dan sebagainya, tapi menghidupkan malam tersebut. Namun kebanyakan ulama memakruhkan, bahkan membid'ahkan. Mereka di antara mereka adalah imam di Hijaz, yaitu Imam Atha, Imam Ibnu Abi Malikah, dan para ahli fikih Madinah ketika itu di antara Imam Malik dan pengikutnya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga ikhwan wa rahmakumullah, tentu kita adalah harus bertoleransi kaitan dengan bab ini. Para ulama mengatakan kullu bid'atin dhalalah, sepakat. Cuman ketika dalam beberapa hal memang para ulama mengatakan ini bid'ah, tapi sebagian lagi mengatakan tidak, maka kita harus toleransi kaitan dengan bab ini. Ikhwan wa rahmakumullah, sebagai penutup, maka apa
hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita bahas? Secara umum, hadis ini merupakan larangan untuk mengadakan hal-hal baru, al-muhdatsatil umur dalam agama. Bukan hanya bertolak, bukan amal tersebut hanya tertolak, tapi amal tersebut justru akan mendatangkan dosa. Sehingga pada hadis ini juga terdapat kaidah yang sangat berharga dalam kehidupan kepribadian kaum muslimin. Beribadah, khususnya ibadah-ibadah mahdhah dalam Islam, mesti didahului dasar hukumnya, baik berupa perintah dan contoh Nabi SAW, paling tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya. Karena kaidah fikih mengatakan fal aslu fil ibadatil butlan, asal daripada ibadah itu adalah batal ataupun tidak ada, hatta yaqumu dalilun alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan kaitan dengan ibadah ini. Demikian yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadati kecuali dengan apa-apa yang Dia syariatkan melalui lisan Rasulnya, karena ibadah adalah haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaitan dengan hadis ini tidak salah apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Salah satu ahadis yaduru alaihal Islam. Ada 3 hadis yang menjadi poros Islam. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua adalah hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, dan yang ketiga adalah hadis arba'in juga Imam Nawawi menyebutkan al halalu bayyinun wal harama bayyinun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.